Kiai dan santri dalam naungan pondok pesantren memiliki hubungan yang unik, yang mana terbentuk dari interaksi yang terjadi terus-menerus dalam proses belajar mengajar, maupun dalam kegiatan sehari-hari. Tak sedikit pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, para kiai dan santri berjuang bersama demi mempertahankan bangsa Indonesia. Di antaranya, ada salah satu pondok pesantren khususnya di Jawa Timur yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan serta melahirkan seorang pahlawan nasional. Pondok pesantren sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Assalamualaikum pemirsa Progresif TV, kembali lagi bersama saya Sola dalam acara Tilik Pesantren. Kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke pesantren yang memiliki nilai sejarah dalam kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Berikut liputannya. Pesantren Bahrul Ulum didirikan sekitar tahun 1825 di Tambak Beras oleh salah satu ulama yang bernama Abdus Salam, tetapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Sehah. Kedatangannya di dusun ini membawa misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang dimilikinya. Menurut silsilah, beliau termasuk keturunan Raja Brawijaya. Mbah Sehah atau Abdus Salam merupakan putra Abdul Jabbar bin Abdul Halim, Pangeran Benowo bin Abdurrahman Joko Tingkir. Sebelumnya, pesantren Bahrul Ulum dikenal dengan Pondok Selawe dikarenakan awal jumlah santri yang ada berjumlah 25 santri. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Pondok Telu karena bangunan awal yang hanya terdiri dari 3 bangunan beserta musolanya. Hal ini terjadi pada tahun 1838 Masehi. Kondisi tersebut adalah cikal bakal Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang. Pada periode rintisan kedua, saat dimana Kyai Haji Abdul Salam wafat, Pondok Selawe atau Pondok Telu diserahkan kepada 2 menantunya, yang tidak lain adalah santrinya sendiri, yaitu Kyai Usman dan Kyai Said. Dengan mendapat restu dari mertuanya, Kyai Usman dan Kyai Said menjadikan pondok menjadi 2 cabang. Hal ini dikarenakan jumlah santri yang semakin bertambah banyak. Pesantren, kiai dan santri merupakan 3 hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Melalui kegiatan ajar belajar, seorang kiai mengajarkan pengetahuan keislaman kepada para santrinya yang akan meneruskan proses penyebaran Islam. Di luar kegiatan belajar pun, santri dan kiai kerap terjadi berbagai komunikasi yang khas dan penuh takzim seorang murid pada gurunya.
Pesantren yang lebih dikenal dengan sebutan pesantren tambak beras ini melahirkan salah satu pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau kerap disapa Mbah Wahab. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang lahir di Jombang pada 31 Maret 1888 merupakan pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan ayahnya, Kiai Hasbullah Said, merupakan pengasuh pesantren tambak beras di Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Mbah Wahab mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November tahun 2014. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh Laskar Mujahidin saat melawan penjajah Jepang di era revolusi kemerdekaan. Sosok Abdul Wahab Hasbullah juga dikenal dengan sebagai pelopor dalam pembuka forum diskusi antar ulama, baik dari lingkungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga organisasi lainnya. Mbah Wahab sebagai salah satu pendiri pondok pesantren tambak beras Jombang adalah sosok yang berpikir ontologis, fundamentalis, dan pernah menimba ilmu kepada Hos Cokro Aminoto, sehingga mempunyai pemikiran mendirikan negara adalah tujuan yang besar. Tapi jika tidak tercapai, tujuan konstitusi negara diutamakan daripada pendirian negara agama. Sebagai lembaga pendidikan Islam, di mana pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam diharapkan dapat diperoleh di pesantren. Apapun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pesantren di masa kini dan masa yang akan datang harus tetap pada prinsip ini. Pendidikan di pondok pesantren bertujuan untuk mendidik manusia yang mandiri, berhak mulia, serta bertakwa. Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seorang santri diukur dari jumlah buku-buku atau kitab-kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia telah berguru. Kiai Hasbullah Said, ayah Kiai Wahab, suatu saat memberi pesan yang dituliskan di bangunan yang kini dikenal dengan Menara Masjid Pondok Induk itu. Seusai menuliskan pesan tersebut, Kiai Hasbullah menutupinya dengan kain satir dan berwasiat kepada para santri agar tidak ada yang membukanya. Pesan tersebut berisikan huruf jaiyah, ha, ro, tamim, yang disambung akan terbaca khurun tamun, yang berarti kemerdekaan yang sempurna. Pada tahun 1948, Kiai Hasbullah wafat dan berwasiat kepada anaknya, yaitu Abdul Wahab, agar membuka kain satir tersebut didampingi para santri yang mengumandangkan sholawat burda. Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang
ini mulai berdiri pada era pasca Perang Jawa tahun 1830, tapi tepatnya tahun 1825 salah satu komandan peleton pasukan Diponegoro yang bertugas di wilayah Madiun ke timur termasuk Jombang yang bernama Abdus Salam itu mendirikan sebuah padepokan di daerah yang nanti namanya adalah Ngedang. Di suatu lokasi, di situ didirikan padepokan tahun 1825, sampai akhirnya kemudian Perang Jawa selesai tahun 1830, maka Mbah Abdus Salam ini kembali ke padepokan yang dulu pernah didirikannya untuk mukim di situ, kemudian melanjutkan mengajarkan pengajian-pengajian atau pengajaran-pengajaran agama Islam dengan murid-muridnya. Nah, dari situlah kita dari tim sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum mengambil kesepakatan bahwasanya Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu mulai berdiri tahun 1825. Meskipun secara kemudian aktifnya ya setelah tahun 1830. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah sampai berkembang sampai hari ini. Dan 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah berusia 2 abad. Memang sejak awal pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum yaitu Mbah Abdus Salam adalah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau adalah komandan, salah satu komandan peleton di pasukan perang Diponegoro. Nah, dari situ kemudian semangat pejuang, ya, semangat untuk membela tanah air dan melawan penjajah itu selalu menurun kepada generasi-generasi berikutnya sampai pada era pra-kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini menjadi salah satu markas untuk pendaftaran pasukan Hizbullah untuk perang melawan penjajah pada era itu, tahun 40-an. Jadi perang Hizbullah, tentara Hizbullah ini salah satu pos untuk rekrutmen anggotanya adalah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nah, di sini santri-santri Bahrul Ulum didaftar menjadi pasukan Hizbullah untuk melawan penjajah era pra-kemerdekaan ketika pasukan Hizbullah itu dibentuk. Dan ada cerita madrasah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada saat itu sempat diliburkan karena murid-muridnya ikut perang gerilya. Ketika perang gerilya selesai, mereka kembali ke pesantren untuk melakukan proses pengajian dan pembelajaran sebagaimana sebelumnya. Dan bahkan ada madrasah yang kita miliki pada saat itu, hanya satu-satunya madrasah yang kita miliki itu tutup karena murid-muridnya melawan penjajah, dan di era penjajahan Jepang sempat ditutup dan kita ajukan untuk dibuka kembali ya di era-era sebelum kemerdekaan. Saya kira jadi santri-santri Bahrul Ulum terlibat di dalam rekrutmen pendaftaran sebagai anggota Hizbullah pada waktu itu. Masjid yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum hari ini bukanlah masjid yang pertama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum sejak awal berdirinya. Ada masjid pertama di Bahrul Ulum, itu Masjid Ngedang. Itu masjid dari putra Kiai Abdus Salam, pendiri pesantren, yang lebih fokus pada torekot dan kajian-kajian tasawuf. Itu ada di Masjid Ngedang. Nah, kemudian berikutnya mengembangkan masjid di sebelah baratnya, yang sekarang kemudian menjadi Masjid Pondok Bahrul Ulum. Ini masjid yang berdiri setelah itu.
saya kurang tahu, kurang hafal tepatnya tahun berapa masjid ini berdiri. Yang jelas itu era sebelum Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Era ayahnya Kiai Wahab Hasbullah itu mendirikan masjid Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan kemudian ada menara, termasuk menara yang ada sampai sekarang itu adalah menara yang sejak awal berdirinya ya modelnya seperti itu. Informasinya tidak ada cor-corannya, jadi batu bata saja, sampai ke atas itu ada 3 lantai di dalamnya. Kemudian yang paling unik adalah di depannya masjid, di depannya menara masjid itu ada tulisan Hak Takmim. Ini sebuah huruf-huruf yang misteri, karena Hak Takmim itu maksudnya apa gitu. Ternyata ada yang bisa menceritakan, orang-orang dulu menceritakan dulu ketika ayahnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang bernama Kiai Hasbullah Said, beliau mendirikan masjid dan sekaligus menara itu, sekaligus menulis Hak Takmim ini untuk memprediksi bahwasanya nanti Indonesia pasti akan bisa merdeka, bisa lepas dari penjajahan. Itu sudah diprediksi. Hak Takmim itu kita kemudian membacanya Hurrun Tam. Hurrun Tam adalah merdeka yang sempurna. Nah itu era Mbah Kiai Hasbullah Said setelah mendirikan itu menutup tulisan itu. Tulisan Hak Takmim itu ditutup sehingga tidak ada yang tahu. Tetapi ketika Kiai Hasbullah Said mau wafat, menjelang wafatnya beliau menyampaikan kepada putra-putranya, salah satunya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, nanti kalau saya meninggal buka tulisan yang ada di menara. Nah, setelah Kiai Hasbullah Said wafat tahun 1925 ya, tahun 1925 wafat, baru tulisan itu dibuka, ternyata ada tulisan Hak Takmim. Itu sebuah prediksi kalau nanti Indonesia akan merdeka pada saatnya. Nah, itu juga memberikan support dan semangat kepada anaknya pada saat itu adalah Kiai Wahab yang ikut terlibat dalam pergerakan-pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sepanjang sejarah perjalanan madrasah atau Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini, kita mulai mendirikan sistem madrasah itu sekarang sudah 107 tahun. Ya, 107 tahun yang lalu madrasah, sistem pendidikan yang bersifat madrasah yang klasikal dan berjenjang itu diterapkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan ini kemudian berjalan sesuai dengan perkembangan sejarahnya. Kita sampai hari ini masih memegang tradisi dan menguatkan tradisi literasi pondok pesantren, yaitu kajian-kajian kepada kitab turos masih kita pegang untuk kita jadikan sebuah kajian-kajian yang menjadi tradisi literasi di pesantren, meskipun kemudian kita kembangkan di madrasah itu dengan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Madrasah-madrasah yang ada di Bahrul Ulum ini semua mengikuti sistem pendidikan nasional, dalam artian kurikulumnya adalah kurikulum nasional, tetapi sudah kita ramu, sudah kita campur dengan dengan muatan-muatan lokal. Muatan-muatan lokal berupa materi-materi tradisi literasi pesantren yang kita masukkan di dalam madrasah. Jadi di madrasah masih ada mata pelajaran kajian kitab kuning yang Fathul Qorib, yang kemudian anak-anak maknani pakai huruf Jawa Pego itu, kemudian mereka harus bisa membacanya, dan nanti ada ujiannya, ada ujian membaca kitab kuning itu setiap semester. Ini salah satu contoh kita melestarikan tradisi kajian turos, atau saya menyampaikan ini tradisi literasi di pesantren ini kita masih kita tradisikan. Di samping perkembangan kurikulum nasional juga kita adopsi, tetapi kita tidak akan
menghilangkan tradisi literasi pesantren dalam hal kajian-kajian kitab-kitab turos yang sudah bertahun-tahun dikaji di pondok pesantren. Santri hari ini kita berharap bisa 10-15 tahun yang akan datang mereka menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bisa berperan di masyarakat adalah untuk 10-15 tahun ke depan. Maka harapan saya yang paling dibutuhkan oleh para santri selain keilmuan adalah penguatan karakter. Penguatan karakter santri ini lintas masa, kapanpun dan dimanapun kepribadian seorang santri itu harus kita kuatkan, harus menonjol, dan disinilah yang nanti akan menjadikan seorang santri itu bisa memberikan pengaruh positif, bisa menjadi seorang leader, pemimpin di masyarakat, karena tidak sekedar ilmu pengetahuannya yang dimiliki, tetapi kepribadian santri itu yang kita kuatkan. Maka hari ini para santri harus mau mengikuti semua sistem pola pendidikan yang ada di pondok pesantren, karena ini adalah bagian dari karakter building yang sangat bermanfaat untuk mendampingi intelektualitas yang mereka miliki, sehingga 15-20 tahun yang akan datang mereka menjadi orang-orang yang berkualitas secara keilmuan dan berkualitas secara kepribadiannya. Inilah yang akan dibutuhkan oleh orang-orang pada masa depan, intelektualitasnya, kepribadiannya, dan spiritualitasnya. Dan ini hanya bisa dicari di pondok pesantren. Saya kira ini yang harus dipahami dan direnungkan oleh para santri-santri hari ini. Tak hanya pesantren Bahrul Ulum yang berdiri di sekitar tambak beras, melainkan ada beberapa pesantren di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Salah satunya adalah Pondok Pesantren An-Nasriyah. Pesantren An-Nasriyah adalah pesantren yang didirikan oleh Kiai Ahmad Nasrullah yang masih terhubung dengan keluarga besar Kiai Hasbullah.